Hujan deras mengguyur kota Bandung malam itu, membasahi jalanan sempit dan menimbulkan pantulan lampu kendaraan yang gemetar di aspal licin. Kabut tipis menggantung rendah di antara gedung-gedung tua, menciptakan suasana yang sunyi, sepi, dan dingin. Arlina, seorang wanita berusia 29 tahun, baru saja tiba di kota itu dalam perjalanan dinas mendadak dari Jakarta. Pekerjaannya menuntut, laporan yang harus diserahkan pagi-pagi, dan semua hotel yang dipesan mendadak penuh membuat malamnya menjadi rumit dan melelahkan. Pilihan terakhir yang tersisa di aplikasi pemesanan kamar adalah hotel tua yang nyaris tak pernah ia dengar sebelumnya, Hotel Sangkara. Sebuah bangunan bergaya kolonial peninggalan masa Belanda, berdiri di sudut lengang kawasan Dago, tersembunyi di antara deretan rumah-rumah lama. Tampilan hotel itu begitu kuno, dengan lampu redup menggantung di serambi dan ket dinding yang mengelupas. Halaman depannya dipenuhi dedaunan basah yang belum disapu. Sebuah tempat yang terlihat lebih cocok menjadi latar belakang lukisan muram ketimbang tempat menginap sementara. Mobil online yang ditumpanginya berhenti di depan gerbang. Arlina turun, membuka payung kecilnya, dan menyeret koper ke dalam lobi hotel. Tidak ada suara musik lembut seperti hotel modern. Hanya dentingan jam tua di sudut ruangan dan suara tetes air yang bocor dari langit-langit yang tinggi. Resepsionis berdiri kaku di balik meja kayu besar, wajahnya datar dan tidak menunjukkan banyak ekspresi. Suasana hotel terasa seperti berhenti di waktu yang telah lama lewat. Kamar yang diberikan kepadanya berada di lantai 2, nomor 217, satu-satunya kamar yang masih tersedia. Lorong menuju kamarnya panjang dan sempit, diterangi cahaya lampu dinding kekuningan yang gemetar seperti lilin hampir padam. Karpet yang dilaluinya berdebu, dan aroma lembab memenuhi udara, menempel di hidungnya seperti kabut. Sesampainya di depan kamar, Arlina membuka pintu dan mendapati ruangannya cukup bersih, namun terlalu bersih untuk bangunan setua itu. Tidak ada suara dari ruangan lain. Tidak terdengar televisi menyala, tidak ada langkah kaki. Kamar itu tampak seperti ruang kosong yang sudah lama tidak ditempati manusia. Sebuah tempat tidur besar berada di tengah ruangan, dindingnya krem pucat, lemari kayu tua berdiri di pojok. Di atas meja kecil di samping ranjang, terdapat lonceng logam kecil dan selembar brosur hotel yang sudah menguning. Yang paling aneh adalah cermin besar di sisi kanan tempat tidur, tertutup oleh kain putih. Penutup itu tampak seperti kain penutup jenazah, tergantung tanpa gerak, menimbulkan sensasi tidak nyaman. Arlina tidak menyentuhnya. Ia hanya meletakkan koper, melepas jaket, dan berusaha memejamkan mata. Namun malam itu tidak membiarkannya tidur dengan tenang. Sekitar pukul 3 dini hari, ia terbangun dalam gelap. Lampu kamar padam entah sejak kapan. Suasana begitu hening, hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Lalu terdengar suara. Bukan dari luar kamar, tapi dari dalam ruangan. Ketukan. Pelan dan berirama. Seperti seseorang mengetuk kayu dari kejauhan. Ketukan itu tidak berasal dari pintu depan, tapi terdengar dekat, terlalu dekat. Seakan berasal dari dalam lemari kayu di pojok ruangan. Arlina membeku. Ia duduk di tempat tidur, mencoba menenangkan napas. Hawa di dalam kamar berubah dingin. Ketukan itu berhenti, tapi udara seperti menjadi lebih berat. Tanpa suara, ia berjalan pelan ke lemari, mengulurkan tangan, namun tak berani membuka. Tangannya menyentuh gagang logam lemari, dan ia langsung menariknya kembali. Terlalu dingin. Seperti menyentuh es. Ia kembali ke tempat tidur. Matanya tertuju pada kain putih yang menutupi cermin besar. Kain itu bergoyang sedikit. Mungkin karena angin.
Mungkin karena sesuatu yang lain. Ketika pagi tiba, sinar matahari lemah menembus jendela. Arlina segera memeriksa pintu kamar. Tidak ada tanda bekas apapun. Tapi saat membuka lemari untuk mengambil pakaian, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Jejak kaki. Jejak kaki kecil, basah, dan kotor, tercetak jelas di lantai kayu dalam lemari. Seolah seseorang atau sesuatu telah berdiri di sana semalaman. Jejak itu mengarah keluar lalu menghilang. Seluruh tubuhnya merinding. Ia yakin benar lemari itu tidak terbuka sejak ia datang malam sebelumnya. Hari itu, Arlina mencoba mengabaikan semuanya. Ia berangkat rapat dengan kepala berat dan mata sembab. Tapi dalam benaknya, kamar itu terus membisikkan sesuatu. Ada bagian dari pikirannya yang merasa tidak asing dengan ruangan itu. Bau lembabnya. Lonceng kecil di meja. Bentuk cermin di dinding. Seakan ia pernah berada di sana sebelumnya, entah kapan dan dalam keadaan apa. Saat kembali ke hotel sore harinya, ia menemukan suasana semakin aneh. Resepsionis berdiri di posisi yang sama. Tidak banyak bicara. Tak ada tamu lain terlihat. Jalan di depan hotel begitu sepi, seolah dunia di luar perlahan menjauh dari tempat itu. Arlina merasa seperti terjebak dalam sebuah ruang waktu yang membeku. Ia tidak makan malam. Nafsu makannya hilang. Ia hanya duduk di ranjang, memandangi cermin yang masih tertutup kain putih. Dalam diam, ia mulai mendengar sesuatu lagi. Isak. Tangisan tertahan. Tidak keras, tapi menyayat hati. Suara perempuan. Terpatah-patah. Seperti seseorang yang terlalu lelah untuk berteriak. Kali ini suara itu berasal dari belakang cermin. Malam kedua turun dengan cepat. Langit di atas Bandung tampak lebih pekat dari biasanya. Hujan sudah berhenti sejak sore, tapi kabut menyelimuti bangunan tua itu, merayap ke setiap celah jendela seperti napas dingin yang mencari celah masuk. Lampu lorong hotel sesekali berkedip, seperti kelelahan menjaga cahaya di tengah gelap yang semakin padat. Arlina mengunci pintu kamar dengan 2 putaran. Meski lelah, matanya tetap terjaga. Ia menatap ruangan seperti melihat kuburan yang sedang menunggu penghuni terakhirnya. Cermin besar di sisi ranjang tetap tertutup kain putih, tapi kini kain itu terlihat lebih menggantung, lebih berat, seakan menutupi sesuatu yang bergerak di dalamnya. Lonceng kecil di meja samping tempat tidur masih tergeletak di sana. Arlina menatapnya lama. Ia tidak tahu siapa yang meletakkannya, tapi ia mulai merasakan keterikatan aneh dengan benda itu. Dalam diam, ia memungutnya dan menggenggam erat. Dingin logam lonceng membuat bulu kuduknya berdiri, seakan ada ingatan yang nyaris muncul tapi masih tertutup kabut tebal di dalam benaknya. Jam menunjukkan pukul 11 malam saat suasana kamar berubah. Suhu udara tiba-tiba turun drastis. Embun muncul di permukaan jendela, membentuk pola tak teratur seperti sidik jari yang mencoba menulis pesan. Lampu kamar meredup tanpa sebab. Lalu, terdengar suara. Suara itu bukan ketukan seperti malam sebelumnya, tapi suara gesekan halus. Seperti kuku menggaruk kaca. Suara itu datang dari arah cermin. Perlahan, kain putih yang menutupinya bergoyang, meski jendela tertutup dan tidak ada angin. Kain itu bergerak, seolah ditarik pelan dari sisi dalam. Jantung Arlina berdebar tak karuan. Ia berdiri tanpa sadar, mengambil lonceng, dan melangkah mendekat. Ketika ia berdiri tepat di depan cermin yang masih tertutup, kain putih itu tiba-tiba melorot sendiri,
jatuh ke lantai tanpa suara. Cermin kini menampakkan wajahnya. Tapi bukan wajah yang dikenalnya. Bayangan di dalam cermin bukanlah pantulan dari kamar yang sama. Di balik kaca itu, tampak ruangan yang serupa, tapi dindingnya kusam dan berjamur. Lampunya berkedip-kedip. Di ranjang, ada sosok perempuan berambut panjang, terbaring dengan posisi miring, menghadap cermin dari dalam. Mata perempuan itu terbuka, menatap lurus ke arah Arlina, namun tidak berkedip. Wajahnya membiru, dan di lehernya tampak bekas luka cekikan memanjang. Ia tidak bergerak, namun napasnya terdengar jelas. Berat. Tercekik. Arlina mundur satu langkah. Tubuhnya gemetar. Tapi pandangannya tak bisa lepas dari mata kosong yang menatapnya dari dunia cermin itu. Seketika, bayangan di dalam cermin mulai bergerak perlahan. Perempuan itu bangkit dari ranjangnya, berdiri kaku, dan melangkah ke arah permukaan cermin. Setiap langkah membuat kaca berembun dari dalam, membentuk bekas kaki dan uap napas. Lalu, perempuan itu berhenti. Ia berdiri tepat di hadapan Arlina, hanya terpisah oleh permukaan tipis kaca. Saat itu, sesuatu bergetar dalam ingatan Arlina. Sebuah tempat, suara, dan rasa takut yang pernah ia rasakan saat masih kecil. Ia tidak tahu kenapa, tapi pemandangan ini sangat akrab. Terlalu akrab. Cermin tiba-tiba retak. Retakan halus itu tepat di tengah wajah sosok di dalam. Perlahan-lahan menyebar, seperti saraf yang terpecah. Tapi tidak ada bunyi kaca pecah. Tidak ada ledakan. Hanya retakan senyap yang menandai batas antara dunia dan bayangan. Lampu kamar padam seketika. Suasana berubah hitam total. Dalam kegelapan, Arlina bisa merasakan kehadiran yang begitu dekat. Nafas lembut terdengar di lehernya. Aroma tanah basah dan bunga melati menyeruak tiba-tiba, menusuk hidung. Ia membunyikan lonceng. Suara dentingnya menggema seperti suara dari dunia lain. Lonceng itu mengusir gelap sejenak. Lampu menyala kembali. Tapi ketika Arlina menoleh ke arah cermin, bayangan itu sudah tidak ada. Namun di permukaan kaca yang retak, terdapat bekas tangan kecil. Seperti tangan anak-anak yang menempel dari dalam. Pagi harinya, Arlina mencoba keluar dari hotel. Tapi pintu utama terkunci. Resepsionis menghilang. Jalanan di luar tampak asing, seperti bukan kota yang sama. Tidak ada kendaraan lewat. Tidak ada suara burung. Waktu terasa beku. Ia berjalan ke bagian belakang hotel, berharap menemukan jalan keluar darurat. Di ujung lorong sempit, ia menemukan sebuah pintu yang belum pernah dilihat sebelumnya. Pintu itu tampak seperti pintu gudang, tua dan berkarat. Tanpa berpikir panjang, ia mendorongnya perlahan. Di dalam ruangan itu, tidak ada alat kebersihan atau perlengkapan hotel seperti dugaan awalnya. Yang ada hanya satu kursi tua, satu cermin retak yang menempel di dinding, dan dinding-dinding yang penuh coretan nama. Puluhan, mungkin ratusan nama ditulis dengan huruf kecil, tak rapi, dan banyak yang tampak ditulis berulang kali. Di antara semua nama itu, ada satu yang membuat tubuhnya lemas. Namanya sendiri. Ditulis dengan huruf kapital. Dicoret, lalu ditulis ulang. Lalu lagi. Lagi. Arlina memejamkan mata. Ingatannya terbuka perlahan. Wajah perempuan di cermin. Suara tangis yang pernah ia dengar saat kecil. Bau melati. Lonceng. Ia pernah berada di sini. Bukan untuk pertama kali.
Langit di atas Hotel Sangkara berubah menjadi abu kelam. Awan menggantung rendah, seperti hendak menelan seluruh bangunan tua itu ke dalam perutnya. Arlina duduk diam di ujung ranjang, memandangi telapak tangannya yang gemetar. Matanya tak lagi menyimpan amarah atau ketakutan, hanya kehampaan, seolah ada sesuatu yang telah dirampas dari dalam dirinya, perlahan tapi pasti. Ia tidak pergi ke rapat. Ia bahkan tidak menghubungi siapapun. Waktu seperti berhenti di dalam hotel itu. Jam dinding masih bergerak, tapi tidak terasa berdetak. Cahaya di luar jendela terlalu putih untuk pagi, namun terlalu kelabu untuk siang. Lonceng kecil itu tetap di genggamannya. Sekali-sekali ia membunyikannya, tanpa tahu kenapa. Tapi setiap dentingnya menimbulkan efek aneh. Suasana kamar menjadi lebih sunyi. Seolah suara lonceng memanggil sesuatu, atau mengingatkan sesuatu yang ingin dilupakan oleh dinding kamar. Arlina kembali berdiri di depan cermin yang retak. Bayangannya muncul utuh, tapi ada sesuatu yang tidak tepat. Gerakan di dalam cermin selalu 1 detik lebih lambat. Matanya di sana lebih gelap, wajahnya lebih tirus, dan latar belakang di belakang bayangan itu bukan kamar yang sama. Latar itu memperlihatkan dinding penuh coretan nama, sama seperti yang dilihatnya di ruang belakang hotel malam sebelumnya. Ketika ia menyentuh permukaan cermin, suhu kaca itu membuat ujung jarinya nyeri. Terlalu dingin. Lalu, seperti disedot oleh pusaran kenangan, ingatannya terbuka perlahan. Masa kecilnya di Bandung. Sebuah rumah tua dengan halaman belakang dipenuhi pohon bambu. Suara gamelan samar dari rumah tetangga setiap malam Jumat. Seorang ibu yang sering mengurung diri di kamar gelap. Dan suatu malam, ia menghilang. Tak pernah ditemukan. Saat itu, ia baru berusia 5 tahun. Koran menyebutkan bahwa ibunya terakhir terlihat berjalan sendirian ke arah utara kota, mengenakan daster putih dan membawa sebuah tas kecil. Tapi hanya Arlina yang tahu, malam itu ibunya sempat membisikkan sesuatu padanya sebelum pergi. Tentang lonceng, tentang cermin, tentang hotel tua tempat mereka pernah sembunyi bertahun-tahun lalu, Hotel Sangkara. Ketika sang ayah menjemput Arlina keesokan paginya, mereka meninggalkan kota itu. Dan ingatan akan Bandung, ibunya, dan hotel tua itu terkubur di dasar pikirannya, terkunci rapat oleh trauma dan waktu. Kini semua terungkap kembali. Hotel ini bukan bangunan asing. Ini adalah tempat perlindungan terakhir ibunya saat hidupnya mulai berubah aneh. Dan kamar 217, kamar tempat Arlina kini menginap, adalah kamar yang dulu pernah ia datangi bersama ibunya, meski hanya dalam ingatan samar. Di malam ketiga, hotel mulai menunjukkan wajah aslinya. Langkah kaki terdengar dari langit-langit, meski kamar itu berada di lantai 2 dan tidak ada lantai 3. Bayangan-bayangan muncul dari sudut mata, selalu menghilang saat ditatap langsung. Udara kamar dipenuhi bisikan lirih yang tak bisa dipahami, namun terasa sangat pribadi, seolah dinding-dinding itu sedang berbicara hanya kepadanya. Arlina kembali ke ruang belakang, tempat nama-nama tertulis di dinding. Ia membawa lilin karena lampu lorong kini tak menyala sama sekali. Lilin berkedip-kedip, cahayanya menari di dinding tua yang lembab. Saat ia menelusuri kembali nama-nama itu, ia melihat bahwa coretan-coretan itu tidak hanya nama orang, tapi juga tanggal. Dan semuanya berhenti di tanggal yang sama, 11 Juni. Hari itu adalah hari ini. Tepat tanggal yang sama ketika ibunya menghilang bertahun-tahun lalu. Tepat tanggal yang sama ketika ia datang ke hotel ini. Dalam ketegangan yang menyesakkan, Arlina menyadari bahwa hotel ini bukan sekadar tempat. Ia adalah ruang batas.
Bukan sekadar fisik, tapi pertemuan antara dunia nyata dan sisa-sisa jiwa yang terjebak yang belum selesai. Ia mulai mengerti, hotel ini menyimpan roh-roh yang kehilangan jalan pulang. Dan kamar 217 adalah pusat dari semuanya. Ketika malam benar-benar datang, pintu kamar terkunci dengan sendirinya. Lampu padam. Cermin kembali retak, kali ini meluas seperti sarang laba-laba. Dari dalam cermin, kabut mulai merembes keluar dan bentuk tubuh mulai tampak lebih dari satu. Puluhan tangan menekan permukaan kaca. Wajah-wajah tirus. Mata kosong. Semua mencoba keluar. Dan di tengah mereka, satu wajah muncul paling jelas. Ibunya. Wajahnya tak banyak berubah, namun kini lebih pucat. Lehernya menunjukkan luka memanjang. Tapi matanya masih penuh kasih, meski dipenuhi duka. Ia menatap Arlina bukan dengan ancaman, tapi seolah berkata, "Akhirnya kamu kembali. Sekarang kamu tahu." Tubuh Arlina lemas. Ia bersandar di tembok, memejamkan mata. Tiba-tiba ia sadar, satu hal terpenting belum terungkap. Mengapa dirinya? Kenapa kamar ini? Kenapa tanggal ini? Lalu terdengar suara retak terakhir dari cermin. Kaca itu pecah total. Dan dalam hitungan detik, semuanya lenyap. Kaca cermin yang pecah kini tersebar di seluruh lantai kamar. Setiap pecahannya memantulkan cahaya samar dari lilin yang nyaris padam, dan di dalam pantulan itu, wajah-wajah asing tetap muncul, berkedip sesekali, mengedipkan mata ke arah Arlina meskipun ia sendiri tidak bergerak. Ia tak menjerit. Ia bahkan tidak terkejut lagi. Tubuhnya seperti sudah menyatu dengan kehampaan kamar itu. Emosi menguap, menyisakan keheningan dingin dalam dada. Ia memungut satu pecahan kaca. Jari-jarinya berdarah, tapi rasa sakit itu seperti jauh, seakan tidak berasal dari tubuhnya sendiri. Perlahan, dari lantai kamar yang penuh bayangan, muncul sebuah garis samar. Seolah ada pintu baru terbentuk di tengah ruangan. Arlina berjalan menghampirinya. Langkahnya ringan, seperti berjalan dalam mimpi. Garis itu terbuka sedikit demi sedikit, memperlihatkan tangga batu menurun ke dalam kegelapan. Tak ada suara lain, hanya detak jantungnya sendiri. Ia menuruni tangga tanpa berpikir. Lilin mati begitu ia menjejak anak tangga pertama. Tapi gelap itu bukan gelap biasa. Mata Arlina perlahan menyesuaikan, dan ia melihat sesuatu. Koridor panjang bawah tanah, berdinding batu lembab, diterangi oleh nyala samar dari lampu minyak di dinding, lampu-lampu yang entah bagaimana tetap menyala tanpa siapapun yang menyalakan. Lorong itu penuh dengan pintu. Di tiap pintu, tertera plakat logam kecil, masing-masing bertuliskan nama orang. Namanya pernah ia lihat di dinding ruang belakang. Ia berjalan perlahan, menyusuri satu persatu. Beberapa pintu terbuka sedikit, memperlihatkan isi kamar gelap di baliknya. Lalu, ia menemukan satu pintu yang tidak bernama. Hanya bekas plakat terkelupas, seolah namanya sengaja dihapus. Ia mendorong pintu itu. Ruangan di dalamnya adalah duplikat sempurna dari kamar 217. Tapi bukan versi sekarang. Ini adalah kamar bertahun-tahun lalu, ketika catnya masih bersih, karpetnya tidak usang, dan cerminnya masih utuh. Di tengah ruangan, terdapat satu kursi kayu. Dan duduk di sana adalah dirinya. Versi dirinya yang lebih muda. Anak kecil dengan gaun putih, rambut sebahu, mata lebar penuh kebingungan. Anak itu memeluk sebuah lonceng kecil di tangannya.
Lonceng yang sama. Tiba-tiba Arlina mengingat segalanya. Ibunya tidak menghilang. Ia dibunuh. Tapi bukan oleh orang luar. Ia dibawa ke kamar ini oleh dirinya sendiri. Dirinya yang lain. Dirinya yang pernah kerasukan, dirasuki entitas hotel ini. Sebuah roh yang hanya bisa hidup melalui tubuh-tubuh yang lemah, rentan, dan tersiksa oleh trauma. Kamar 217 adalah ruang penampungan. Sebuah pintu gerbang untuk entitas yang tak memiliki wujud sendiri. Entitas itu masuk ke tubuh manusia melalui rasa kehilangan, melalui luka lama yang belum sembuh. Ia pernah kerasukan saat kecil. Saat malam ketika ibunya memutuskan mereka harus pergi dari hotel ini. Tapi entitas itu tak mau kehilangan inangnya. Maka ia memanipulasi si kecil Arlina untuk membuka pintu kamar. Membiarkan ibunya masuk. Lalu mengunci dari dalam. Ibunya diseret ke dalam cermin, tubuhnya lenyap. Tapi jiwanya tertinggal. Setelah kejadian itu, memori Arlina terhapus. Dihapus secara paksa oleh hotel, oleh entitas yang kini tertidur di dinding-dindingnya. Dan sekarang, setelah ia dewasa dan kembali ke kamar itu, ingatannya mulai pulih. Hotel tahu. Hotel menunggu. Tubuh anak kecil di kursi perlahan menoleh, menatap Arlina dewasa. Senyumnya manis. Tapi di matanya ada kehampaan mutlak. Dan untuk pertama kalinya, Arlina tahu anak itu bukan dirinya. Anak itu adalah sisa dari kesadarannya yang dulu. Fragmen kecil yang disimpan oleh hotel sebagai jaminan, sebagai kunci untuk menariknya kembali jika suatu hari ia mencoba melupakan semuanya. Dan sekarang, fragmen itu siap mengambil alih kembali. Lampu-lampu di lorong bawah tanah padam satu persatu. Gelap datang seperti gelombang. Arlina berlari menaiki tangga, tapi anak kecil itu sudah berdiri di atas tangga, memegang lonceng di tangannya dan tersenyum. Dalam sekejap, dunia terbalik. Dinding-dinding kamar berputar. Cermin-cermin muncul dari setiap sudut, memantulkan wajah Arlina dalam puluhan versi. Semua tersenyum. Semua menatapnya seperti sedang menyambut anggota lama yang baru kembali. Hotel Sangkara telah memilih inang baru. Arlina terbaring di lantai kamar, tubuhnya menggigil di antara pecahan kaca dan bayangan yang terus berputar di sekelilingnya. Suara lonceng berdenting tanpa henti, pelan, tajam, dan menggema panjang. Setiap denting memecah keheningan seperti pisau mengiris kain. Ia mencoba berdiri, namun tubuhnya terasa berat, seakan ribuan tangan menariknya dari dalam lantai. Seluruh permukaan kamar berubah, langit-langit meneteskan cairan gelap, seperti darah tua yang mengalir dari retakan. Dinding-dinding berdenyut, hidup, seolah bernapas bersamaan dengan detak jantungnya. Cermin besar yang tadi pecah kini kembali utuh, tapi yang memantul bukan dirinya. Yang terlihat adalah wanita lain, rambut panjang, tubuh kurus, mata lelah ibunya. Namun, di belakang sosok itu, berdiri sesuatu yang tidak berwajah. Hitam. Hampa. Bayangannya melingkupi ibu Arlina seperti kabut tebal, membentuk tangan-tangan yang mencengkram punggung dan pundaknya. Seketika, semua menjadi terang. Kamar itu bukan hanya ruang biasa. Ia adalah perangkap. Sejak puluhan tahun lalu, kamar 217 menyimpan roh-roh mereka yang tersesat, mereka yang tidak sempat pergi, mereka yang terbuka lukanya tapi tidak sembuh. Setiap jiwa yang menginap di kamar itu dan menyimpan trauma, akan dipancing oleh hotel untuk membuka cermin, menyentuh masa lalu, dan akhirnya menjadi bagian dari hotel. Arlina kini paham
bukan ia yang kembali ke Sangkara. Sangkaralah yang memanggilnya pulang. Ibunya dulu bukan hanya korbannya, tapi penjaga terakhir, penahan entitas itu agar tak bebas sepenuhnya. Karena saat ibunya menghilang, entitas itu belum sempurna. Tapi sekarang, Arlina dewasa, lebih matang secara emosi dan spiritual. Ia membawa luka, kehilangan, dan rasa bersalah yang dalam. Semua itu adalah bahan bakar sempurna untuk kebangkitan penuh. Arlina melangkah mendekat ke cermin, menatap ibunya. Sekilas, wajah itu berubah menjadi dirinya sendiri, versi tua, sekarat, dan kosong. Lalu berubah lagi menjadi sosok kecil, anak yang duduk di kursi itu. Lalu berubah menjadi puluhan wajah lain, semua wanita, semua dengan mata kosong dan luka di tubuhnya. Mereka semua pernah menjadi tamu di kamar ini. Mereka semua kini adalah bagian dari dinding-dindingnya. Suara di dalam kepala Arlina mulai membisik lagi. Kali ini lebih jelas. Bukan bahasa asing, tapi suara hatinya sendiri, berulang-ulang. Kamu sudah pulang. Sekarang kamu yang jaga pintunya. Lalu lantai terbuka. Ia jatuh. Tak ada ujung. Ia melayang dalam kehampaan. Tapi di tengah kegelapan itu, muncul satu cahaya kecil. Lonceng. Arlina menggapainya. Saat tangannya menyentuh logam dingin itu, semua cahaya meledak. Ia tersadar. Pagi hari. Ia terbangun di ranjang kamar 217. Matahari menyinari jendela. Suara klakson samar dari jalan. Tak ada darah, tak ada cermin retak, tak ada bayangan. Arlina duduk perlahan. Ia mengenali semua ini. Ruangan bersih. Perabot rapi. Telepon hotel ada di meja. Tak ada tanda apapun yang aneh. Seolah semua hanya mimpi. Dengan tangan masih bergetar, ia berdiri. Melihat keluar jendela. Lalu melihat jam. Pukul 7.17. Ia mengambil koper. Bersiap pergi. Namun ketika membuka pintu kamar, yang tampak bukan lorong hotel, tapi ruang belakang. Dinding penuh nama. Lilin yang masih menyala. Udara dingin dan pengap. Arlina memutar badan. Di belakangnya, kamar 217 tetap berdiri. Tapi di atas pintu kini ada plakat baru. Arlina S. 11 Juni. Sama seperti yang lainnya. Teriakan tak keluar dari mulutnya. Ia hanya menunduk, lalu berjalan kembali ke dalam kamar, seperti mengikuti skrip yang tak pernah ia tulis sendiri. Di dalam kamar, cermin kini kosong. Tak ada pantulan apapun. Tapi jika seseorang dari luar masuk dan menatap cermin itu, mereka akan melihat Arlina. Berdiri diam. Menatap lurus. Seolah ingin berkata sesuatu.